Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya. Sehat. Oke, langsung saja hari ini kita pelajarannya jam ketiga adalah PK. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Mas Aditya dipimpin doanya. Sebelum kita mulai belajar dari mulai kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, lanjut kita absen dulu. Aditya Putra Pratama hadir ya. Aldo hadir. Aditya Zainul ada. Ahmad Farul Setiabudi ada. Ahmad Fatihun Naza hadir. Terus Ahmad Farid ada. Ahmad Nur Hadi ada ya. Ahmad Zaki hadir. Aldo Dimas ada. Alvaro oke. Alfian Dinata hadir. Andra Septiawan hadir juga ya. Kemudian Anggara ada? Oh ada. Ariel Desva ada. Arya Dwi, Audrey oke. Hadir semua ya. Oke, terima kasih. Nah, pagi ini anak-anak kita akan belajar tentang apa? Karir. Ada yang tahu nih kira-kira karir itu apa? Ada yang tahu angkat tangan? Oke, Mas Adit, apa itu karir? Karir menambah wawasan kerja. Oke, menambah wawasan kerja atau orientasinya kerja. Ada lagi? Apa itu karir kira-kira? Karir, kita sering kan dengar ya, karir. Saya ada wanita karir, ada yang mengejar karir. Kira-kira karir itu apa? Kerja ya tadi ya? Kalau menurut kalian apa? Kerja juga? Ya. Oke, nah ternyata karir itu adalah nanti kita bahas. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengenalan karir. Apa sih itu karir? Kemudian pentingnya merencanakan karir dan juga perbedaan antara pekerjaan dan juga karir. Ternyata beda. Yuk kita bahas. Apa itu karir? Karir adalah sepanjang hidup. Ini garis bawahnya sepanjang hidup. Jadi kalau misalkan seseorang itu bekerja misalkan sudah menjadi pegawai negeri, tapi kemudian dia berusaha, itulah namanya perkembangan karir. Karir itu tidak melulu satu pekerjaan. Jadi karir adalah perjalanan profesional seseorang yang mencakup semua pekerjaan juga pengalaman. Berarti lah sampean nanti mendapat misalkan dari PKL, kemudian itu dapat pengalaman, bisa disebut karir Kak? Bisa disebut karir. Dan juga pencapaian yang dilakukan sepanjang hidupnya. Jadi tidak cuman misalkan kalau sudah keterima jadi polisi ya udah itu karirnya stop jadi polisi. Tidak. Bisa jadi nanti setelah menjadi Pak Polisi, setelah diterima di kepolisian, kemudian dia membuka usaha. Itu juga termasuk karir. Nah, lanjut. Ini dia perbedaan antara pekerjaan dan karir. Yang pertama, pekerjaan itu adalah tugas atau posisi tertentu yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Pekerjaan bisa bersifat sementara dan mungkin tidak selalu berkaitan dengan minat atau tujuan. Misalkan sampean minatnya memang di sepak bola, tapi belum tentu kan pekerjaan sampean menjadi pemain bola. Nah, gitu. Jangkanya panjang. Nih,
Kalau karir adalah perjalanan profesi. Bisa jadi nanti sebagai pedagang, terus kemudian kalian pindah menjadi apa? Montir. Awalnya kalian ikut dagang, terus kemudian kalian punya modal usaha, kemudian kalian buka bengkel sendiri karena kan jurusan kalian kan TSM ya. Jurusannya adalah teknik sepeda motor. Maka dari itu namanya karir ini seiring waktu bisa berubah-ubah sesuai dengan pertumbuhan kalian dan perkembangan kalian dalam perjalanan karirnya. Nah, next. Kalau kalian nih setelah lulus nanti kira-kira pengennya bekerja, melanjutkan pendidikan atau berwirausaha kira-kira? Ada yang ingin bekerja, coba angkat tangannya. Bekerja, yang memilih bekerja, saya hitung ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wow, banyak sekali ya. Memang kalau kita dari SMK, orientasinya setelah sekolah, setelah lulus adalah bekerja. Ada nggak sih yang pengen melanjutkan kuliah? Ada nggak? Nggak ada di sini. Oke, kalau berwirausaha nih, melanjutkan usaha orang tua atau ingin berusaha sendiri ada? Ada. Oke, jadi memang pilihan-pilihan karir itu termasuk ini akan perjalanan toh. Kita melanjutkan pendidikan ini termasuk dalam pilihan karir juga. Karena apa? Setelah dari lulus SMK, kemudian kalian mengerjakan pendidikan supaya apa? Kalau kita melakukan pendidikan, mendapatkan pengalaman. Nambah pengalaman, apalagi kalau kita sekolah otomatis dapat ilmu pengetahuan gitu. Nah, di sini ada berwirausaha. Positifnya apa kalau berwirausaha kira-kira? Jadi bos diri sendiri gak sih? Ya, kalau kita kerja sama orang, kita karyawan ya. Tapi kalau kita berwirausaha, bosnya ya kita sendiri. Oke. Sekarang saya akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti silahkan kalian berkumpul bersama kelompoknya masing-masing dengan cara menghitung. Nanti saya akan hitung sampai 1, 2, 3. Nanti yang dapat angka 1 akan berkumpul dengan angka 1. Yang nomor 2 akan berkumpul dengan nomor 2. Yang nomor 3 dengan nomor 3. Sudah siap? Dihitung dari mana ini? Dari sebelah sana? Yuk. 1, 2, 3. Oke, nanti silahkan yang nomor 1 di sebelah sini, nomor 2 sebelah sini, nomor 3 sebelah sini ya. Yuk, silahkan berpindah tempat. Sudah? Sudah bersama kelompoknya masing-masing? Oke. Tugasnya apa? Today hari ini kita akan berdiskusi dalam kelompok tentang kasus yang akan dibahas dan kemudian mempresentasikannya ke depan kelas. Jadi nanti kalian diskusi dengan membuat poster atau presentasi di dalam kertas ini ya, kertas A3 ini. Nanti kalian boleh hias dengan sekreatif kalian, tapi waktunya kita terbatas ya. Nanti akan saya beri waktu kurang lebih 10 menit. 10 menit untuk mengerjakan dan kemudian 15 menit untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Oke, saya bagikan ya. Nih. Kelompok 3. Kalian boleh hias sebagus mungkin. Jadi di sini nanti akan ada pertanyaan kasus, ada kasus, kemudian silahkan nanti didiskusikan bersama teman-teman satu kelompoknya. Boleh bangkunya nanti dibalik ya. Tuh. Nah. Boleh?
Silahkan dibalik bangkunya nggak apa-apa. Sebelum mengerjakan ada yang ditanyakan? Belum? Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Silakan ditulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya siapa saja? Ya, namanya siapa? Anggota kelompoknya siapa saja? Nah, di dalam kertas yang sudah sampai terima di situ ada namanya kasus atau studi kasus. Jadi kalian akan membahas kasus tersebut di dalam kelompok kalian, kemudian cari tahu kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh seseorang yang ada di dalam kasus tersebut, oke? Untuk kasus pertamanya ini kan namanya siapa? Siti ya. Nah, kira-kira Siti apa yang harus dipertimbangkan Siti dalam membuat keputusan? Kemudian apa keuntungan dan tantangan dari masing-masing pilihan? Untuk kasus pertama itu. Kasus yang kedua adalah kasusnya Rudi. Kemudian ada kasus ketiga, kasusnya Doni. Silahkan. Saya beri waktu 10 menit. Nanti kita selesai pukul 9. Ditulis nama kelompoknya ya. Ingat, di sini nanti saya akan tetap melakukan penilaian dari keaktifan kalian dalam kelompok. Jadi nanti yang aktif semua ya. Saya akan melaksanakan evaluasi prosesnya. Boleh dihias? Ada yang kesulitan? Jadi nama kelompoknya dulu ditulis, terus nah berarti nanti di sini di bawahnya sini sampean jawab dari kasus tersebut. Kemudian kasus tulis saja kasus studi kasus 1. Kemudian hasil diskusinya, jawabannya apa, hal-hal yang harus dipertimbangkan apa, ditulis, keuntungan dan tantangannya apa, gitu ya. Tuh, sudah. Waktunya tetap berjalan, silakan ditulis. Sebagian mengerjakan tulisan, sebagian menghias, gitu ya. Biar cepat selesai, karena waktunya cuma 10 menit. Ini, jawabannya yang ini. Nanti kalian jawab pertanyaan yang ini, kemudian di bawahnya kalian ada jawaban ini. Yang ditulis di dalam kertas itu. Jangan lupa yang ketika yang lain nulis, yang lain menghias gitu. Supaya menarik gitu. Mau digambarin obeng kah atau apa, terserah.
Yang ini jawabannya ditulis di sebelah sini. Gitu. Sini ya. Setelah kalian diskusikan, ini kasusnya. Tulis ini kasus berapa tadi? Kasus 3. Nah, kemudian jawaban dari kelompok kalian ditulis di sini. Ini. Oke. Diskusi di sini. Ya, hasil diskusinya nanti ditulis di sini. Itu jawaban. Ya. Soalnya. Enggak perlu langsung jawaban dari diskusi kalian. Nanti kan akan saya tampilkan di sini. Sampean bisa menghias sebelah sini, Mas. Di gambar motor atau di gambar apa? Ya oke, yang pinter gambar nih. Oke. Nggak apa-apa kalau udah terlanjur, nggak apa-apa. Oke, ada kesulitan? Tidak ya? Ya, waktunya kurang 5 menit ya. Setelah ini presentasi. Oke, kasusnya ini, kasus tentang Doni, siswa SMK apa itu jurusannya teknik komputer, memiliki ya. Langsung di bawahnya, langsung saja, enggak usah ditulis kasusnya lagi. Agak besar nanti biar teman-temanmu pas presentasi bisa lihat ya. Tiga menit lagi yuk. Gambar apa itu? Ya.
Ini bisa dihias pakai apa? Kalian kan TKR, otomotif ya. Gambar apa itu namanya? Stone, stone. Ya, boleh. Boleh sambil browsing loh ya kalau bingung gambar apa. Oke. Dua menit lagi. Gambar apa sih itu? Obeng. Ini apa ini? Ini penggaris, Bro. Oh, Ini. penggaris. Oke, ada roketnya juga. Wow. Biar bisa terbang. Kalau di situ sukanya bunga. Oh, itu agak cewek-cewek. itu kan gemoy. Aku cewek gemoy lah. Gemoy. Kamu yang gemoy. Di sini grupnya gemoy-gemoy loh. Iya. Kita semua makanya sentra. Sama, saya juga gemoy. Yuk, sudah yuk. Oke. Kalau sudah, dimulai dari kelompok berapa ini yang sudah siap? Kelompok 1, kelompok 2? Oke. Sudah siap ini kelompok 3. Oke, kelompok 3 dulu nih kayaknya. Diwakili oleh 2 orang nggak apa-apa. Nanti satu yang megang, satunya mempresentasikan. Masih menghias bikin obeng. Ayo, sudah? Kelompok 3 silahkan maju. Siapa yang akan mewakili kelompok 3? 2 orang. Yuk, 2 orang. Silahkan maju ke depan. Yuk, silahkan yuk. Yuk. Oke, supaya semua aktif ya, karena untuk mengerjakan nggak mungkin semuanya nimbrung di situ. Jadi ada perwakilan nanti yang maju dan juga yang mempresentasikan. Siapa yang membacakan? Siapa? Ben. Tolong ditanyakan juga ya. Teman-teman mau presentasi. Silakan, agak dekat, agak dekat. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan, presentasikan tentang kasus yang ketiga. Kasus ketiga itu apa sih? Kasus Ya. Nah, di sini ada kasus Doni, silakan. Kasus Doni, hal yang harus dipertimbangkan yaitu keinginan untuk mengikuti Potion Fest, kebutuhan finansial dan stabilitas, peluang dalam industri game dan prospek karir jangka panjang, kemampuan dan untuk berlatih dalam karir gaming sangat diperlukan, keuntungan dan tantangan bekerja di perusahaan teknologi. Keuntungannya yaitu stabilitas finansial, pengalaman industri, dan saluran karir yang jelas.
Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih pada kelompok 3. Selanjutnya yang akan maju adalah yang sudah siap kelompok 2. Oke, silahkan maju. Oh, kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap ternyata. Monggo. Yuk. Silahkan. Siapa yang mau bicara? Siapa? Oke. Silakan. Ayo, satunya megang biar kasus kelompok 1 kasusnya kasus Siti. Oke, di sini ada kasus Siti siswa SMK jurusannya akuntansi. Yuk, agak dekat. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari Kasus Siti. tentang kasus Apa yang Siti. harus dipertimbangkan? Keseimbangan antara pekerjaan dan studi. Rencana jangka panjang apakah Siti ingin memiliki karir yang lebih tinggi dengan gelar sarjana, stabilitas keuangan dan biaya kuliah. 2. Keuntungan bekerja, keuntungan pengalaman kerja langsung, gaji, dan belajar dari lingkungan. Tantangan mungkin terbatas dalam pengembangan akademis, kuliah, pendidikan yang lebih mendalam, dan gelar diakui peluang kerja yang lebih baik di masa depan. Tantangan biaya pendidikan dan tidak ada penghasilan tetap selama kuliah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Tepuk tangannya dong, jangan pelit-pelit. Oke. Selanjutnya kelompok 3, silahkan. Siapa? Enggak, Mas. Yuk. Silakan. Siapa yang membaca? Silakan. Ini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mendiskusikan atas kasus 2. Apakah Rudi merasa siap untuk memulai usaha yang perlu pengetahuan lebih lanjut dari kuliah? Potensi pasar untuk usaha desain yang ingin memulai. Biaya kuliah versus modal awal untuk usaha. Keuntungan dan tantangan kuliah. Keuntungan pembelajaran formal dan akses ke jaringan profesional di bidang desain. Tantangan biaya pendidikan dan waktu yang dihabiskan wirausaha. Keuntungan kebebasan berkreasi dan potensi penghasilan tanpa batas. Tantangan resiko kegagalan dan tantangan dalam manajemen bisnis. Itu saja yang bisa kami diskusikan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangan dong pada kelompok 2. Oke. Kita bahas lagi satu-satu dari kasus yang pertama ya. Tadi apa kasusnya Siti itu? Pilihan antara bekerja dan
kuliah. Nah, kasus Siti ini bingung mana bekerja dulu atau kuliah dulu. Jadi kalau kalian jadi Siti akan pilih yang mana? Pilih bekerja dulu. Oke, hal-hal yang harus dipertimbangkan tadi apa? Keseimbangan antara pekerjaan dan studi. Oke, rencana jangka panjang. Apakah Siti ingin memiliki karir yang lebih tinggi dengan gelar sarjana? Nah, kalau memang pengen dapat gelar sarjana, otomatis harus kuliah. Dan juga harus ada biaya. Gitu. Kalau keuntungan dan tantangan bekerja, keuntungannya adalah bisa langsung dapat gaji. Pengalaman kerja langsung. Kalau kuliah keuntungannya pendidikan yang lebih dalam dan gelar yang diakui. Terus kasusnya yang kedua tadi apa? Kasusnya apa ya? Kasusnya Rudi. Apa? Jurusannya multimedia ya tadi ya? Nah, hal yang harus dipertimbangkan tadi apa? Kalau dari kasus Rudi, dia bingung antara kuliah atau wirausaha. Jadi dia bingung kira-kira kuliah dulu atau wirausaha dulu. Sedangkan semua pasti ada positifnya dan negatifnya. Keuntungannya kuliah ya tentunya dia dapat pembelajaran secara formal dan juga jaringan profesional yang lebih luas. Terus tantangannya kalau kuliah butuh uang, butuh juga waktu yang cukup lama. Oke, kalau wirausaha keuntungannya apa nih? Bebas berkreasi, terus penghasilannya tanpa batas. Jadi kalau kalian ingin jadi pengusaha, yang pertama harus siap resikonya. Resikonya rugi. Terus keuntungannya apa jenenge? Keuntungannya adalah Dapat utang lebih banyak. untungnya lebih banyak. Kalau kita mau bekerja lebih keras, tentunya dapatnya juga lebih banyak. Oke, kasus yang terakhir yang ketiga tadi kasusnya Doni. Apa tadi jurusannya? TKJ. Hal apa yang dipertimbangkan tadi? Pilih karir yang stabil atau karir yang lebih ke passion. Passion itu maksudnya apa? Senengan nih, kesenangannya. Seperti yang saya cocokkan tadi. Sampai passionnya ada di sepak bola. Tapi apakah karirnya yang didapatkan itu bisa terjamin lah kalau menjadi sepak bola? Kecuali kayak Ronaldo udah terkenal. Tapi dia prosesnya juga tidak mudah loh ya. Perjalanannya. Sini suka bola nggak? Futsal suka? Oke. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi gini ya. Kayaknya udah loyo semua nih. Oke, kita kembalikan konsentrasinya, kita ice breaking karena setelah ini kan ada pelajaran lagi. Yuk, hadap sini semua dulu yuk. Ingat toh waktu di aula, masih ingat saya punya tepuk apa itu? Ingat? Tepuk satu. Nah, masih ingat ya? Oke, kita tepuk tangan dulu kalau gitu. Tepuk satu. Oh, masih tunggu, masih kembali ke posisi semula. Ready? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Kurang konsentrasi. Itu tepuk lima belum. Tepuk lima. 3 kali tepuk lima. Oke, seru banget. Nah, kita kembali lagi karena tetap masih ada hal-hal yang harus kita ketahui ternyata. Tidak hanya ketika kalian bimbang harus mikir kemana, tapi ini yang paling saya tekankan. Bagaimanapun kondisi kalian nanti, apapun nanti pekerjaan kalian, jangan pernah melupakan pendidikan. Kan ada kelas pekerja, ada yang tahu? Kelas pekerja itu di universitas apa? Negeri loh. UT, tahu? Nah, itu kan kampus negeri. Jangan salah, UT itu kampus negeri. Jadi meskipun nanti kalian bekerja, tetap harus melanjutkan pendidikan kalau bisa. Ya, karena bagaimanapun juga kalau tidak dunia pendidikan ini tidak kita dorong dengan dari diri kita, negara mana akan bisa maju? Semuanya pengen jadi pegawai, ya toh? Jarang ada yang mau jadi wirausaha. Padahal ketika negara itu punya pekerja yang bagus, kemudian ada yang berwirausaha juga, dan juga tetap pendidikan bisa ditingkatkan, maka negara ini akan menjadi negara yang maju gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan?
Oke, ada. Apa yang harus saya lakukan? Sebentar. Oke. Apa yang harus saya lakukan pertama kali saat memilih karir? Oke, ada temanmu ini yang bertanya, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan ketika sampean ingin memilih karir ke depannya? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Apa? Jadi kalau kita mau memilih karir, hal-hal yang harus dipertimbangkan yang pertama apa? Melakukan evaluasi diri. Kemampuan saya apa? Bakat saya apa? Minat saya di mana? Kemudian baru kita melakukan refleksi dan juga tes minat. Ini tes minat ini penting ternyata. Jadi nanti sebelum kalian lulus, saya harap kan ada kemarin untuk pemilihan OSIS atau seleksi untuk diberangkatkan ke LKS, sama tahu LKS, jadi lomba keterampilan dari SMK itu dites dulu secara psikologi supaya mereka siap dipilih benar-benar yang mana yang berkualitas gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, oke. Jadi dari pilihan-pilihan karir tadi, baik itu saya memilih bekerja, memilih melanjutkan, atau berwirausaha, semua pasti ada resikonya. Oke, kita bahas mulai dari yang bekerja. Bekerja itu positifnya apa tadi? Langsung dapat gaji atau uang. Terus kelemahannya apa? Dipecat, bisa dipecat. Karena kita kerja itu ikut orang. Ada lagi nggak kelemahannya apa? Kalau sampean dari lulus SMK langsung bekerja, otomatis gajinya ya disesuaikan dengan lulusan SMK. S1 sama SMK kira-kira gajinya lebih gede yang mana ya kalau masuk perusahaan? S1 dong. Nah, dari situlah. Maka dari itu ketika sampean bekerja, jangan sampai melupakan namanya tetap pendidikan lanjut. Oke, yang kedua, melanjutkan pendidikan. Kelebihannya apa? Tadi ya, mendapatkan ilmu, terus gajinya juga dibandingkan dengan lulusan SMA atau SMK pasti lebih tinggi. Nah, kelemahannya apa? Biayanya mahal. Bener. Tapi tenang, sekarang ini ada namanya KIP kuliah. Jadi nanti ketika sampai ingin melanjutkan pendidikan, ada namanya KIP. Kalau sekarang namanya KIP ya, tapi kalau kuliah namanya KIPK. Jadi kalian bisa tetap mendapatkan pendidikan gratis plus. Nah, sama di sini kan nggak ada uang saku toh. SMK karena KIP ya udah buat bayar sekolah. Kalau untuk sekelas S1 atau kuliah ada uang sakunya. Jadi ada biaya hidup namanya. Nah, di situ nanti kelemahannya biayanya mahal, apalagi waktunya lama. Ada yang D1 itu 1 tahun, D2 2 tahun, D3 3 tahun, D4 4 tahun. Kalau S1 berapa tahun? 4 tahun juga. Bedanya antara S1 dan D4 apa? Ada yang tahu? S1 lulus bukan? Gimana coba? S1 lulus. Oke, S1 lulus. Kalau D4 apa? Enggak lulus. Sih melanjutkan. Oh gitu, kalau D4 katanya melanjutkan. Gini, perbedaannya kalau D4 itu lebih ke vokasi atau lebih ke keterampilannya, lebih banyak praktiknya dibanding teorinya. Tapi kalau S1 itu lebih ke teorinya yang banyak, prakteknya sedikit. Itu sama, setara. Jadi D4 dan S1 itu setara. Itu ya, sampai sini paham? Kalau memang ada yang mau melanjutkan kuliah, mumpung ini masih kelas 10, nah, dengarkan baik-baik. Untuk pendidikan lanjutan keguruan tinggi negeri harus nilainya bagus, karena saringannya dari nilai rapot. Jadi dari kelas 10 sampai kelas 12 harus naik. Nggak boleh kok sampai, misalkan kelas 10 bagus, kelas 11-nya jeblok. Nah, ini nggak bisa. Itu, dan kebanyakan memang seperti itu. Kemarin ada yang diterima di ITS ya di sini loh. Jangan salah, teman-teman kakak kelasmu itu juga banyak yang diterima di universitas negeri. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga adalah berwirausaha.
Kelebihannya apa? Jadi bos dong, ya kan? Kalau berwirausaha kan dia bukan diperintah oleh orang lain. Bosnya kan diri dia sendiri. Tapi kelemahannya bisa bangkrut. Nah, bangkrut. Rugi, bangkrut kayak gitu. Nah, ini kalau berhasil resikonya kaya. Ini dia resikonya kaya. Nah, apa? Resikonya kaya. Kalau kaya itu apa namanya? Kepastiannya. Oke. Nah, gini anak-anak. Setelah ini saya akan bagikan dari Google Form. Nanti akan saya kirim melalui Google Form. Kalian isi dulu. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Sudah saya kirimkan ke grup WA. Silakan kalian isi untuk evaluasi kegiatan kita pada hari ini. Gitu ya. Tadi sudah saya masukkan ke WA grup. Silakan dicek. Sudah? Sudah dibuka? Nah, oke, ketinggalan HP-nya di rumah. Boleh nanti diisi di rumah, enggak apa-apa. Oke, silahkan diisi di situ. Bagaimana kalian setelah mendapatkan pembelajaran pada hari ini? Happy enggak? Atau kemudian apa yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran pada hari ini? Itu. Sudah? Oke, silahkan dicek dulu. Silahkan sambil dikerjakan. Ini saya akan membahas dari kelompok-kelompok ini tadi sudah maju ya. Untuk Mas Adit nih aktif sekali, terima kasih. Nah, saya harapkan nanti kalian setelah lulus dari SMK sebelumnya sudah mempersiapkan diri ini. Apa yang kalian akan rencanakan karena sebentar. Ini dia. Memilih karir yang tepat adalah langkah penting untuk meraih kesuksesan. Ini kesimpulannya hari ini. Memilih karir yang tepat adalah langkah penting untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan di masa depan. Kenali dulu minatmu dan bakatmu. Minatnya apa? Minat itu apa sih? Keinginan, betul sekali. Kalau bakat? Kemampuan, betul. Nah, kira-kira minatmu dan bakatmu di mana? Kemudian eksplorasi berbagai pilihan, juga tetap fleksibel menghadapi perubahan. Enggak apa-apa, misalkan kalau zaman anak kecil dulu, zaman waktu TK, pengen cita-cita jadi apa? Jadi polisi, tentara. Terus apa lagi? Jadi dokter, jadi Superman, pemadam kebakaran. Nah, kalau sekarang, cita-citamu apa, Le? Sukses. Sukses itu bukan cita-cita ya, tapi proses. Karena ketika misalkan awake dhewe pengen sukses kayak wong kae misalkan punya sepeda motor itu sudah dikatakan sukses. Tapi ketika kita dapat motor, apakah kita tetap ingin motor itu? Kan masih ada lagi pengennya toh, namanya manusia. Karena itulah ibaratnya kesuksesan itu tidak ada batasannya. Nah, kalau sekarang kira-kira kalian pengennya apa? Nah, kalian kenali. Karena berubah-ubah ini minat dan bakat ini semakin lama semakin berubah. Gitu. Terus, dengan keyakinan dan perencanaan yang baik, kamu bisa menggapai tujuan karirmu dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kayaknya lelah. Kita tepuk tangan lagi untuk mengakhiri. Siap? Tarik nafas dulu. Konsentrasi. Sebelum kita akhiri. Tepuk 5. Tepuk 4. Kebablasan, kurang konsentrasi ya. Oke, sebelum kita akhiri pada pembelajaran hari ini, kita alangkah baiknya dengan kita berdoa supaya bermanfaat ke depannya. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat-sehat selalu ya. Nanti pulang sekolah jangan lupa jaga keselamatan. Tadi sudah disampaikan dari Bapak Waka bahwa harus pakai helm. Ini saya ingatkan sekali lagi. Jaga diri kalian baik-baik. Kalian niatkan di sini untuk sekolah yang benar. Saya doakan mudah-mudahan kalian nanti menjadi anak-anak yang sukses ya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillah. Dah ya.